Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman semuanya, kemarin sudah kita pelajari structure skill 1, yaitu be sure that the sentence has a subject and a verb. Yaitu ketika kita menganalisa soal structure di TOEFL, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari mana subjek dan mana verbnya. Nah, apakah teman-teman sudah mengerjakan soal-soal exercise 1 di structure buku Longman? Jika sudah, silakan dilanjut. Namun jika belum, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal tersebut di bukunya, atau teman-teman juga bisa mengerjakan di Google Form yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Hal yang pertama kita lakukan adalah membaca kalimat tersebut secara lengkap. Last week, went fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, yang kedua adalah kita cari mana subjek dan mana verbnya. Verbnya kebetulan sudah ada, yaitu went. Ya, ini adalah verbnya. Lalu subjek biasanya terletak sebelum verb. Nah, di sini kebetulan yang terletak sebelum verb adalah satu rangkaian last week, minggu lalu. Last week ini masuknya adalah adverb atau kata keterangan waktu. Jadi sebelum verb ini belum ada subjeknya. Maka nomor 1 ini salah. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Kita baca soal keseluruhan. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, lalu kita cari mana subjeknya, mana verbnya. Ciri-ciri subjek adalah yang bisa menjadi subjek adalah kata benda, dan salah satu cirinya dia dimulai dengan artikel an atau the. Nah, di sini ada sebuah artikel maka ini merupakan sebuah permulaan dari rangkaian kata benda, dan setiap kata benda itu bisa menjadi subjek. Oke, jadi di sini schedule of the day's event sebagai subjek, can be obtained. Ini can adalah modal. Ketika sudah ada modal, maka kata setelahnya itu juga termasuk kata kerja. Ini adalah verbnya yang terdiri dari satu ordinary verb yaitu obtain, dan dua auxiliary verbs yaitu can dan be. Jadi sudah ada subjek dan sudah ada verbnya. Subjeknya dan verbnya tidak perlu agreement ya, tidak perlu disesuaikan, karena apapun subjeknya, modal itu tidak berubah. Jadi nomor 2 jawabannya adalah correct. Lalu nomor 3, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke, di sini kita analisa mana subjeknya dan mana verbnya. Ciri dari kata benda adalah ada artikel an, dan the, sehingga di sini ada a job ya, yang sudah bisa dijadikan sebagai subjek. Namun teman-teman, kita cari setelahnya, tidak ada yang bisa dijadikan verb. Ketika ada the berarti ini adalah kata benda, ada the lagi berarti ini adalah kata benda. At the plant ini juga merupakan kata benda, ada the-nya, dan available ini merupakan adjektif. Sehingga kalimat nomor 3 ini belum memiliki verb. Jadi nomor 3 salah. Sekarang kita bahas soal nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Oke, kita analisa mana yang bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek tentu saja kata benda, dan kata benda ditandai dengan adanya the salah satunya. Maka the new computer program ini adalah subjeknya. Ya, lalu has provides ini adalah verbnya. Namun ya, hal yang kedua perlu kita pelajari adalah bahwa subjek dan verb ini harus berkesesuaian. The new computer program di sini tunggal dan has juga sudah tunggal. Namun ada hal yang belum sesuai di sini, yaitu setelah have, has, had itu harus verb 3. Namun di sini pakainya adalah verb as. Maka
soal nomor 4 ini masih incorrect. Lalu soal nomor 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari mana subjek dan verbnya. Subjeknya adalah kata benda, dan salah satu penanda kata benda dia dimulai dengan the atau a atau an, sehingga ini yang menjadi subjek ini adalah the box. Lalu yang menjadi kata kerja adalah salah satu cirinya dimulai dengan modal. Di sini ada can be opened, bisa dibuka. Sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Karena ini dimulai dengan modal, apapun subjeknya, modalnya tetap sama, jadi tidak perlu difikirkan soal agreement atau kebersesuaian antara subjek dan verb. Jadi kalimat ini sudah benar. Lalu soal nomor 6, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Oke, teman-teman, silakan dianalisa mana subjeknya. Yes, you are right. Subjeknya adalah the assigned text, ya, teks yang ditugaskan for history class. Lalu mana verbnya, teman-teman? Verbnya benar sekali, yaitu contains. Nah, ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Namun di sini ada it. Nah, it ini berpotensi menjadi subjek, ya, karena dia termasuk subjective pronoun. Lalu apa fungsinya dia di sini? Tidak ada fungsinya, sehingga dia menjadikan kalimat ini double subject. Maka soal nomor 6 ini salah karena ada it. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Oke, kita cari mana subjeknya. Subjek itu kata benda. Salah satu ciri kata benda adalah ada the sebelumnya. Dan di sini ada the papers. Ini adalah subjeknya. Lalu kita cari mana verbnya. Verb bisa ditandai dengan adanya modal. Modal di sini ada should be emptied. Nah, ini adalah verbnya. Karena ini modal, maka tidak perlu disesuaikan dengan subjeknya, karena apapun subjeknya, modal tetap sama. Sehingga kalimat ini sudah benar. Okay, go on to the next number 8. Let's read the whole sentence. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Okay. Step yang pertama adalah kita cari mana subjeknya, mana verbnya. Subjek adalah kata benda, dan di sini sudah ada kata benda di awal, yaitu departure. Lalu kita cari verbnya. Down di sini tidak bisa jadi verb karena before ini merupakan preposisi. Ya, jadi setelah kata preposisi atau kata depan ini tidak bisa menjadi subjek. Tidak mungkin menjadi verb. Karena setelah preposisi itu pasti kata benda. Nah, jadi down di sini adalah kata benda. On a boat ini juga preposition. A boat ini menjadi kata benda yang menjadi objek dari on. In the middle ini juga merupakan preposition sama object of preposition. Dan of the harbor ini juga sama. Of ini merupakan preposition and the harbor ini object of preposition. Jadi di dalam kalimat nomor 8 ini masih belum sempurna karena belum ada verbnya, baru ada subjeknya yaitu departure. Number 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Oke, steps kedua, kita cari mana subjek dan verbnya. Yesterday ini adalah keterangan waktu, ya, atau adverb. Lalu found ini adalah verb. Dan subjek itu biasanya terletak sebelum verb. Maka di sini yang terletak sebelum verb hanya satu kata yang merupakan adverb, dan sehingga tidak ada subjeknya. Maka nomor 9 masih salah. The last but not the least, number 10. Okay, the new machine is processes 50% more than the previous machine. Okay, teman-teman, kita cari mana subjeknya.
Subjek adalah kata benda. Ciri dari kata benda dia ada the, an sebelumnya, maka di sini adalah subjeknya. Oke, lalu verbnya dimulai dari to be dan processes. Oke, sudah ada verbnya ya sepertinya. Namun teman-teman perlu diingat bahwa setelah is ini hanya ada verb, bisa diikuti oleh verb 2 dan verb 3. Nanti kita bahas di skill keempat dan kelima. Oke, jadi di sini setelah is pakai verb 1 as ini tidak sesuai. Kalau misalkan isnya dibuang, pakai processes saja, mungkin masih bisa dibenarkan. Oke, jadi ini nomor 10 salah karena setelah is pakai verb 1. Oke, teman-teman semuanya, begitu pembahasan dari exercise 1. Silahkan disampaikan jika ada pertanyaan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.